Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Buat segala berkat rahmat-Mu atas setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh beribadah untuk memuji, menyembah dan menaikkan setiap doa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi di bangsa kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, pintu-pintu penginjilan dan pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biar setiap seluruh rakyat Indonesia akan mengenal Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia adalah biji mata-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, hingga pejabat dari pusat hingga daerah. Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka integritas, berikan mereka roh yang sungguh-sungguh dalam bekerja Tuhan. Biar apa yang mereka dipercayakan dalam menjalankan setiap tugas mereka, mereka boleh sungguh-sungguh memikirkan bangsa ini dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan membawa Indonesia semakin baik dan semakin maju Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan ekonomi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan ekonomi di bangsa kami. Dan rupiah akan semakin membaik Tuhan. Dan IHSG juga akan semakin membaik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau membawa Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala terkasih kami CK7 Dr. Yanto Tuhan. Kami tahu tangan-Mu ada di atas mereka Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna atas mereka, kesehatan yang terbaik yang Kau berikan atas setiap mereka Bapa. Tuhan, kemanapun hamba-hamba-Mu Engkau utus Tuhan, akan ada tanda-tanda heran, otoritas dan kuasa ilahi menyertai hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa generasi Yeremia. Melalui generasi ini Tuhan, akan lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang radikal di dalam Tuhan. Mereka akan menuai, berjalan Tuhan, menyampaikan setiap amanat agung Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi berkat dan menjadi terang. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Allah kita sungguh baik, amin. Mari hari ini kita menari dan menaikkan setiap pujian syukur kita atas kebaikannya. Yang mau sorakan yeah. Mari katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Panggil namanya, come on. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari suarakan haleluya. Mari sama-sama menari atas setiap kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh baik, sangat baik, selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama nyatakan, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, selama-lamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh kita lambaikan tangan sama-sama yuk. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh sorakan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yeah. Yes, haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan, boleh saya lihat tangan orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu, sama-sama lambaikan tanganmu. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Woo. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
setiap kami Tuhan Yesus. Dari hari-hariku, sebab tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu tak akan pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Jangan malu-malu Bapak Ibu, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada? Baik, jika ada, Bapak Ibu boleh mengisi form biodata jiwa baru yang tertera depan layar, boleh di-scan QR-nya. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan, sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh melambaikan tangan. Para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu depan. Tim multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 12 Juli 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Evangelis Salviawati. PRJ Pandari Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Inarwanto Tarigan. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Menang Service, ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan couple service. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Suami saya pulang dari pelayanan, terus dia tidur. Tiba-tiba suami saya sakit perutnya. Saya pikir cuma sakit perut biasa, ternyata luar biasa.
di CT scan dan ternyata memang infeksi pankreas. Saya berdoa, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Cancer Ministry present Walau dunia berubah. Pengharapan yang pasti bersama PD M. Elsa Imelda Solihin. Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari ini saudara, saya mau bilang, pengharapan itu tetap ada walaupun di dalam kegelapan. Satu-satunya pengharapanku. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka beberapa follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus bersyukur dalam setiap keadaan yang kami alami ya Tuhan Yesus. Walaupun tidak mudah untuk setiap kami melaluinya, tapi kami tahu bahwa Tuhan Allah yang selalu ada memegang tangan setiap kami. Biar hari ini Tuhan dari hati kami yang mengasihi Engkau, kami mau terus bersyukur karena kami tahu kami ada sampai dengan hari ini. Semuanya karena kasih dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Engkau Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari sekali lagi nyatakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur ya Tuhan Yesus. Kau menyertai hidupku selama ini. Ini terima kasih kami kepadamu untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan
sungguh baik ya Tuhan. Amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari lebih lagi nyatakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan. Kami bersyukur dan kami alami kebaikan-Mu sampai hari ini. Kau nyatakan kasih-Mu, Kau limpahkan anugerah-Mu, Kau buat kami terkagum setiap hari akan Engkau. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Semuanya karena-Mu ya angkat tanganmu dan nyatakan ada. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan. ku ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Ku ada hari ini
Hati kami bersyukur Yesus, hati kami bersyukur ya Tuhan, hati kami bersyukur Yesus, sebab Engkau Allah kami yang setia, sebab Engkau Allah kami yang setia, takkan tinggalkan kami, takkan biarkan kami jalan sendiri, selalu menopang setiap kami. Amin. Selalu menyertai setiap kami, bahkan Engkau selalu menggendong setiap kami. Oh ya Yesus, oh ya Yesus. Shana ya nama ya nama ya la ba la ba ya ra ba ya ra ba ya ra ba. Kia ra ba ya shana ya la ba ya ra ba ya ra ba ya ra ba ya ra ba shana ya la ba la ba la ba la ba la ba. Kia la ba 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 la ba. Shana ya ra ba 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 ya. Kami rasakan indahnya kasih-Mu dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih yang tak akan pernah berubah. Shana ya dada baya takaya rala baya. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus. How I love you God. Kia la ba 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 ya shada ya dada baya takaya dada baya dada baya dada baya dada baya dada baya dada. I love you, I love you, I love you Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan kami mau nyatakan bahwa kami sungguh mengasihi Tuhan Yesus. We love you so much Jesus. I love you, I love you, I love you.
Ini kami anak-anak-Mu. Kami cuma mau duduk di pangkuan-Mu Tuhan. Siang hari ini kami cuma mau peluk-pelukan sama Tuhan. Sayang-sayangan sama Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Engkau Papa kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Tuhan siang hari ini kami sekali lagi minta Tuhan. Engkau pegang tangan kami. Engkau gendong kami Tuhan. Jangan pernah Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami sungguh-sungguh minta Engkau sendiri Tuhan. Yang melawat setiap daripada kami. Kami tidak mau keluar dari tempat ini tanpa alamin Engkau. Mari Tuhan gemburkan hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh dengar-dengaran akan denyut hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Saya diberkati dengan kebaktian tadi dan hari ini juga saya diberkati saudara. Beberapa hari ini bukan hari-hari yang mudah buat kita semua. Kita mengalami banyak sekali pergumulan dan Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari ini bukan tambah baik saudara. Tapi hari-hari ini semakin hari akan semakin jahat dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita belajar satu hal yaitu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saudara Tuhan tuh bilang begini beberapa hari ini beberapa semingguan saudara ya waktu saya persiapkan hati saya untuk bawakan firman. Saya itu lagi duduk di kursi saudara ya. Lagi duduk dan Tuhan kasih saya lagu ini, lagu lama saudara. Lagu lama tapi air mata saya berderai-derai. Sampai tadi malam pun itu lagu itu terus mengaung-ngaung di hati saya. Tadi malam saya cuma tidur jam 1 bangun jam 2 saudara ya. Sampai sekarang puji Tuhan masih dikasih kekuatan sama Tuhan. Tapi saya merasakan bahwa ini hatinya Tuhan buat kita. Untuk kita belajar berserah di tangannya Tuhan. Amin. Lagu ini berbunyi begini saudara. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Saudara, ini lagu yang Tuhan taruh. Dan saya tahu Tuhan mau bicara sama saudara pada pagi hari ini. Dia bilang di Yesaya 43 ayat 19 begini saudara. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang saudara. Tapi kalimat-kalimat ini Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bahkan lagu pujian tadi pun mengatakan Tuhan yang akan bukakan jalan di lautan dan mata air di padang gurun saudara. Kalimat ini mengingatkan saya dengan satu kebenaran Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukan hanya ada di tempat-tempat yang mudah, tempat-tempat di mana kita berhasil. Tapi Tuhan juga ada di tempat yang mustahil dalam kehidupan kita ini. Tuhan juga ada di depan lautan yang tertutup dalam kehidupan ini saudara. Tuhan ada di padang gurun yang kering. Dan Tuhan itu ada ketika jalan belum kelihatan dalam kehidupan kita.
Tuhan ada waktu kita capek. Kata kita lelah, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana waktu doa-doa yang selama ini kau naik-naikkan belum seakan-akan belum dijawab sama Tuhan. Tuhan ada di sana, saudara. Dan Tuhan yang luar biasa itu. Di tengah semuanya itu cuman ada satu respon. Iman yang Tuhan cari dari kehidupan kita ini. Yaitu apa, saudara? Berserah. 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 Tuhan, orang sering tanya, bagaimana caranya berserah, Bu? Berserah itu bukan menyerah kalah, saudara ya. Berserah itu bukan pasrah karena Anda tidak punya harapan lagi. Berserah itu bilang bukan berkata, ya udah begini aja deh. Karena sudah tidak ada jalan lagi, karena Anda sudah kecewa, bukan itu berserah. Tapi berserah yang benar itu bilang begini, saudara, Tuhan, aku belum ngerti apa yang terjadi, tapi aku mau tetap percaya. Tuhan, aku belum melihat jalan, tapi aku percaya Engkau yang pegang hidupku. Tuhan, aku belum lihat jawaban-jawaban daripada Engkau, tapi aku tahu Engkau baik buat aku. Itu jawaban yang benar, saudara. Karena apa, saudara? Ujian yang terberat dalam kehidupan kita ini bukan hanya apakah Tuhan bisa buka jalan dalam kehidupan kita. Tapi ujian yang terbesar itu apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Bahkan ketika jalan belum terbuka dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ini berdiri di depan laut, loh, saudara. Ya, saudara masih ingat bangsa Israel di Keluaran pasal yang ke-14, mereka dilepaskan. Baru keluar dari Mesir, saudara. Mereka baru aja ngelihat kuasanya Tuhan yang luar biasa, saudara. Mereka ngelihat tulah demi di Mesir, saudara. Gimana Tuhan nyatakan kuasanya yang dahsyat. Mereka ngalamin Paskah yang pertama. Mereka juga mengalami pembebasan dari perbudakan. Bukan hanya dibebaskan dari perbudakan, mereka menerima favor daripada Tuhan. Perkenanan dari Tuhan. Jadi mereka pikir, wah mereka jalan dengan senang, saudara. Mungkin mereka berjalan, oh Tuhan aku akan jalan ke tanah perjanjian, jalan ke Sion, saudara. Ini yang terjadi, tapi sekarang akan semuanya jadi lancar. Mungkin kurang lebih begitu, saudara. Kan Tuhan sudah bebaskan. Tapi ternyata enggak, saudara. Karena depan mereka, tahu-tahu mereka ngalamin Laut Merah, saudara. Mereka ngalamin Laut Merah. Ada lautan yang besar terbentang di depannya mereka. Dan celakanya, saudara, di belakang ada tentaranya Firaun. Dan disitulah, saudara, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, jadi panik, saudara. Kalau kita maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kita panik. Ini manusia mulai panik, makanya mereka menggerutu sama Musa. Kita ini loh, saudara, seringkali seperti bangsa Israel. Kalau kita baca firman bilang, waduh bangsa Israel tuh kok bebal. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini kita suka bebal. Bangsa Israel bilang apa sama Musa di Keluaran 14 ayat 11? Apa enggak ada kuburan lain, kasarnya begitu, saudara ya? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar? Saudara lihat loh, mereka ini baru melihat mujizatnya nggak tanggung-tanggung, saudara. Mujizat itu luar biasa. Tapi ketika terjepit mereka mulai takut dalam kehidupan ini. Kita sering begitu kan, tadi kita nyanyi bahwa Tuhan baik. Benar gak? Kita nyanyi Tuhan baik. Oh Tuhan tuh baik, luar biasa. Tapi itu hari Minggu. Kalau Senin sampai Sabtu gimana? Apakah kita bilang Tuhan tetap baik? Kalau masalah mulai datang kita mulai goyah. Waktu tua kita suka nyanyi dalam kehidupannya, dia sanggup, Yesus sanggup, luar biasa. Tapi waktu Anda pulang, Anda buka akan buku rekening Anda bingung, rekeningnya enggak cukup sekarang. Apakah Tuhan masih baik? Engkau sudah berdoa dan berdoa, tapi penyakitnya kok enggak sembuh-sembuh. Apakah Tuhan masih sanggup? Waktu mungkin Anda melihat bahwa selama ini keluargamu, Anda doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan istrimu, kok enggak berubah-berubah. Anak yang berontak kok enggak balik-balik, saudara. Apakah Tuhan masih sanggup? Waktu kita ngalamin pelayanan yang berat, mungkin relasi kita lagi tegang, apakah Tuhan masih tetap baik dalam kehidupan kita? Kita sering tanyakan, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Tuhan Engkau di mana? Tapi Musa jawab ini, saudara, di Keluaran 14 ayat 13-14. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ini loh, saudara, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oh saudara, waktu saya baca ini Tuhan kau luar biasa. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Kita ini lo gampang sekali takut bukan? Kalau lihat keadaan kita panik, kita takut. Tapi Tuhan bilang berdirilah tetap. Ada keselamatan dari Tuhan. Apa Mesir apa yang ada di depanmu sekarang ini? Oh kita tidak bilang mengenai bangsa Mesir. Tapi Mesir apa? Apa yang membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau cemas? Apa yang membuat engkau sekarang ini goyah dalam kehidupanmu? Tuhan akan berperang bagimu saudara. Amin. Ada musim-musimnya. Tuhan suruh kita maju. Seperti Yeriko, maju. Engkau maju. Tapi ada waktunya juga Tuhan bilang diam. Diam, jangan panik. Berdiri tetap. Lihat aku sedang bekerja. Diam tidak berarti Anda tidak punya iman saudara. Orang selalu bilang, masa saya disuruh diam aja. Saya kan punya iman. Tapi diam artinya apa? Berhenti untuk jadi panik saudara. Ini caranya berserah saudara. Berhenti ngatur Tuhan. Kita ini loh suka ngatur Tuhan. Kita suka cari jalan pintas saudara dalam kehidupan ini. Tapi jalan pintas untuk apa? Bukan untuk maju. Tapi kita ngelihat ada laut, ada tentara Mesir. Kita mau balik panik saudara. Mau cari darurat untuk kembali ke Mesir. Ketika kita ini panik, kita ini punya tendensi untuk buat keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan ini. Kalau kita panik, kita suka bicara sembarangan. Hati-hati loh saudara. Jangan bertindak sembarangan saudara. Kalau kita panik, kita suka ngambil jalan yang keliru saudara. Kadang-kadang jalan dosa juga dikompromiin. Dan Tuhan tidak suka akan hal ini saudara. Kalau kita panik, kita suka mundur. Udah pelayanan panik, udah tidak tahu begitu banyak masalah saya keluar aja. Dan kita suka nyalahkan orang lain. Nah saudara, jangan saudara. Kalau kita panik, jangan kembali seperti dulu lagi saudara. Padahal Tuhan sedang bawa kita keluar, bukan bawa kita untuk mati saudara. Tuhan bawa kita keluar dari Mesir, meskipun kita lihat ada lautan di depan, ada tentara Firaun, Tuhan tidak akan bunuh kita saudara ya. Tapi laut di depan Israel juga bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan mereka saudara. Tapi laut, justru laut itu tempat di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Tuhan bisa belah laut saudara. Tuhan membelah laut supaya bangsa Israel jalan di tanah yang kering. Jangan musuh-musuhnya tenggelam semua saudara. Itu Tuhan kita. Dan Tuhan kadang-kadang itu tidak menghindarkan kita dari laut saudara. Tapi Tuhan tunjukkan sama kita bahwa dia sanggup buat jalan. Pada saat kita tidak pernah mikirkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan mau kita trust Him. Sungguh-sungguh percayakan segalanya ke dalam tangannya Tuhan. Tuhan ibaratkan kita itu seperti sebuah mobil saudara ya. Saya research sedikit mobil itu kalau zaman dahulu saudara itu pakai halogen paling 100 meter bisa nerangi dalam kegelapan 100-200 meter. Tapi sekarang ini ada yang canggih saudara ya. Bukan lagi LED tapi pakai laser. Mobil-mobil yang terbaru mungkin seperti BMW pakai laser saudara. Dan jarak terangnya itu bisa sampai mencapai 600-800 meter. Tapi kalau mobil ini jalan saudara hanya menerangi sekedar sampai 600-800 meter. Dia harus bergerak maju lagi supaya jalan di depannya akan lebih terang lagi. Saudara ngerti ya? Ya ini yang terjadi saudara. Kadang-kadang Tuhan tuh tidak mau menunjukkan jalan. Bukan tidak mau, tapi Tuhan tidak menunjukkan akan seluruh peta dari kehidupan kita. Tapi Tuhan akan memberi terang. Supaya setiap kali kita melangkah, kita tahu itu Tuhan kita yang beserta kita. Amin. Nah seringkali itu orang suka ingin tahu dalam kehidupan kita ini saudara ya. Seringkali orang tanya sama saya, Bu tolong doakan saya. 5 tahun dari sekarang gimana kehidupan saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan pelayanan saya. Ini yang mereka tanyakan saudara. Tapi sebenarnya Tuhan bilang apa? Nah engkau tidak usah pusing, percaya aja padaku hari ini. Langkahi dulu, berjalanlah bersama dengan Tuhan hari ini saudara. Karena Tuhan bilang apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena pelita yang kecil, bukan lampu stadion, bukan lampu sorot seperti yang di atas ini saudara.
Tapi pelita itu bisa beri terang yang cukup untuk Anda melangkah, untuk langkah berikutnya. Itu loh pelitanya Tuhan. Amin saudara. Jadi waktu kita berdiri di depannya laut jangan bilang, oh oke habis, udah selesai sampai sini, enggak mungkin. Tapi justru di sana Tuhan bilang, nak engkau lihat ada lautan itu. Karena engkau lihat ada lautan itu, engkau akan melihat siapa aku ini. Amin saudara, itu loh Tuhan kita. Nah, ya kalau mau tepuk tangan buat Tuhan kita saudara ya. Amin. Saudara, padang gurun itu juga bukan selalu tempat hukuman buat kita. Kita selalu mikir padang gurun itu sepi, panas, saudara ya, kering, begitu ya, tempat yang tidak nyaman. Tapi sebenarnya padang gurun itu suatu tempat pembentukan Tuhan ya. Kita lihat sekali lagi, dia bilang apa? Yesaya 43 ayat 19 tadi bilang apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, padang gurun ini tempat orang tidak merasa apa-apa. Tapi saudara jangan kecilkan padang gurun ini. Tuhan bisa mengatakan, aku akan buat jalan di padang gurun. Nah, di padang belantara pun Tuhan akan bikin sungai. Padang gurun itu bukan suatu tempat yang menakutkan sebenarnya. Tempat pembentukan orang-orang yang besar ada di dalam Alkitab. Saudara masih ingat Musa? Saudara? Dia digedikkan di kerajaan saudara. Tapi 40 tahun dia bentuk Tuhan di padang gurun. Waktu dia keluar dari padang gurun itu saudara, Alkitab mencatat Musa adalah orang yang hatinya paling lembut yang dipakai oleh Tuhan. Itu Musa. Kita ngelihat lagi saudara Daud. Mungkin saudara ngelihat dia di padang gembala, dia cuma nyanyi, cuma worship the Lord. Tapi tahun-tahun kemudian dia diangkat jadi raja sama Tuhan. Amin. Dijadikan orang yang paling berkenan buat Tuhan. Ini loh saudara. Elia nabi yang luar biasa, yang hebat saudara. Elia ini bilang 3,5 tahun tidak akan hujan satu tetes pun tidak turun saudara. Dipakai Tuhan, dia bilang Tuhan kirimkan api, api pun turun saudara. Ini Elia yang luar biasa. Tapi waktu dia diintimidasi oleh Jezebel, dia mulai depresi, dia mulai sedih, dia mulai mengalami ketakutan. Tapi Tuhan pulihkan dia di mana? Di tempat-tempat yang sepi saudara. Itu loh Tuhan saudara ya. Tuhan tidak pernah mempermalukan dia. Yohanes Pembaptis. Saudara dari mana? Dia munculnya dari padang gurun. Dan bahkan Yesus sendiri dibawa sama Roh Kudus saudara ke padang gurun. Sebelum dia mulai pelayanannya. Ini saudara. Jadi kalau Anda ngalamin padang gurun hari-hari ini. Saudara tahu bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tidak semua tempat yang sepi itu hukuman saudara ya. Amin. Tidak tempat kesepian, tempat kekeringan itu tanda Tuhan jauh saudara. Tidak semua proses yang Anda alamin berarti Tuhan tidak sayang sama saudara. Kadang di padang gurun yang Tuhan sedang cabutin, Tuhan bersihkan itu apa saudara? Karena ketergantungan kita pada sumber yang salah. Karena selama ini kita dulu kuat karena kita dipuji-puji sama orang. Sumbernya salah saudara. Kalau dulu kita semangat karena kita dihargai sama orang, di padang gurun gak ada yang mau muji saudara. Ini yang terjadi. Kalau dulu kita merasa aman karena kita punya koneksi orang-orang penting. Ada orang-orang tertentu di dalam kehidupan saudara yang sedang mengangkat saudara, yang sedang melindungi saudara. Saya kasih tahu saudara, di padang gurun gak ada yang lihat saudara. Bahkan di padang gurun Tuhan izinkan Anda akan merasa sendirian. Tapi Tuhan tidak jahat, tidak mau menghancurkan kita. Tapi supaya kita belajar, sumber kita itu bukan dari manusia. Sumber kita itu berasal dari Tuhan sendiri. Amin saudara. Makanya Yeremia nulis gini saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini loh yang Tuhan mau saudara. Supaya kita belajar Tuhan, sumberku itu ternyata bukan manusia. Sumberku itu loh, sumber hidupku itu Tuhan sendiri. Karena Tuhan mau kita andalkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan sudah bilang kita ini seperti pohon. Pohon yang mana? Pohon yang ditanam di tepi aliran air saudara. Anda lihat itu pohonnya subur sekali, bahkan sekitarnya subur. Karena apa saudara? Bukan karena dia tergantung sama cuaca yang akan berganti-gantian. Bukan saudara, pohon ini kuat karena apa? Karena dia nemukan air. Itu sebabnya. Saudara, saya sudah pernah
saudara, saya lihat banyak kesaksian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang orang biasa-biasa saudara. Mungkin tidak terkenal, bukan pengkhotbah yang hebat. Mungkin bukan pemain musik atau WL yang luar biasa saudara. Hidupnya biasa-biasa tapi kuatnya luar biasa saudara. Kenapa bisa begitu? Dia punya masalah. Masalahnya bertubi-tubi saudara. Tapi dia tidak pernah hancur. Perhatikan orang-orang seperti ini saudara. Dia sering difitnah, tidak dihargai tapi dia tidak pernah jadi pahit. Ini orangnya saudara. Tidak dihargai, tidak pernah dipuji. Tapi dia terus semangat melayani Tuhan. Tidak dimengerti tapi terus mengasihi. Saudara kenapa? Karena dia punya akar yang dalam. Amin saudara. Karena dia tahu hidupnya tidak berdasarkan oleh tepuk tangannya manusia. Dia tidak hidup karena validasinya orang. Dia tidak hidup karena ada suasana-suasana yang mendukung. Tapi dia hidup oleh karena Tuhan. Amin. Ini loh yang namanya mata air di padang gurun. Amin saudara. Mata air itu bukan selalu berarti masalah itu tidak ada dalam kehidupan saudara. Tapi meskipun ada masalah, hidup Anda tidak pernah kering lagi. Keadaan bisa berubah-ubah, tapi damainya Tuhan ngalir. Mungkin pada waktu engkau disakiti orang itu bahkan tidak peduli. Mungkin tidak mau minta maaf sama saudara. Tapi hati Anda dipenuhi kasihnya Tuhan. Anda sudah mulai disembuhkan Tuhan. Melepaskan pengampunan. Mungkin kau ngadapin akan pintu-pintu yang tertutup. Tapi engkau tidak putus asa. Amin saudara. Engkau belum terima jawaban tapi engkau bilang Tuhan. Aku tetap percaya. Oh Tuhan mungkin 1 tahun lewat. 2 tahun lewat. Tidak masalah Tuhan aku mau tetap percaya. Tuhan mungkin aku jatuh bangun. Mungkin aku merangkak-rangkak sampai berdarah-darah. Tapi Tuhan aku mau tetap bertahan. Aku mau tetap percaya. Itu sebabnya saudara. Jangan sampai akan seperti orang lain yang juga melayani saudara. Sudah bertahun-tahun dia melayani, dia setia, doa, datang awal, murah hati, ringan tangan saudara. Tapi suatu hari tahu-tahu dia merasa gini, kok aku gak dianggap ya? Kok aku hanya dilihat kesalahanku ya? Kenapa kalau aku tidak ada baru dicari ya? Kenapa kalau aku ada baru kalau aku tidak ada baru dihargai? Saudara, kalau mata air saudara ini penghargaan manusia. Saya kasih tahu Anda akan kering. Amin saudara. Kalau mata air saudara ini hanya pujian manusia. Maka Anda akan gampang kecewa saudara. Kalau mata air Anda ini responnya orang. Anda akan gampang sekali terluka. Tapi kalau engkau punya mata airmu adalah Tuhan. Engkau akan bilang begini. Tuhan, aku akan melayani engkau. Bukan untuk dilihat oleh manusia. Aku melayani engkau karena engkau sudah lebih dulu cinta pada aku Tuhan. Oh Tuhan, itu bukan berarti aku tidak bisa terluka. Aku juga manusia. Aku bisa kecewa, aku bisa sedih, aku bisa terluka. Tapi jangan tinggal dalam luka itu. Tapi kita mau masuk ke dalam sumber air itu. Sumber air itu yang akan membersihkan setiap luka-luka. Pada waktu kita bawa luka itu kepada Tuhan saudara. Karena di padang gurun Tuhan bukan aja buka jalan buat kita. Tapi dia akan berikan kita air. Air bicara tentang apa? Air itu adalah air yang akan menyegarkan saudara. Air itu akan memulihkan saudara. Air itu akan memberikan kehidupan yang baru buat saudara. Air itu akan memberikan kekuatan yang baru buat saudara. Amin saudara. Ini loh saudara. Jadi berserah itu apa? Sekali lagi saya datang sini tidak untuk menggurui saudara. Kita sama-sama belajar. Berserah itu artinya apa saudara? Artinya percaya sama caranya Tuhan. Bukan maksakan kehendak kita. Supaya Tuhan tuh ikut caranya kita. Itu sebabnya kita sering bilang sama Tuhan. Tuhan aku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Percaya. Tapi kita punya catatan titik 2. Tuhan perhatikan titik 2. Catatan kecil ini. Tuhan aku percaya. Asal jawabannya seperti ini ya Tuhan. Mau kasih kerpean saudara kalau orang Surabaya bilang gitu. Tuhan aku mau berserah tapi tolong Tuhan jangan lama-lama. Tuhan aku mau percaya tapi Tuhan hanya sentuh bagian ini jangan di bagian sebelah sana. Tuhan aku mau percaya engkau baik. Tapi tolong Tuhan jangan sakit-sakit dong. Dikit aja. Boleh enggak sih kalau orang lain aja. Itu loh yang jahat loh Tuhan. Tolong Tuhan saya nodingnya salah sebelah sana. Sebelah sana Tuhan, yang jahat sebelah sana. Itu aja yang Tuhan rubahkan dulu. Itu bukan berserah penuh sama Tuhan, itu negosiasi. Amin saudara, kalau kita mau berserah dengan benar sama Tuhan.
bukan hanya menyerahkan masalahnya sama Tuhan, tapi juga caranya, waktunya, hasilnya sama Tuhan. Makanya Tuhan tuh saudara selalu kasih contoh-contoh yang dia sudah lakukan dalam kehidupannya. Waktu Yesus ada di Getsemani, dia ngalamin masa yang paling sulit dalam kehidupannya. Saudara enggak tahu betapa seriusnya hari itu. Dia harus hadapin salib dan dia tahu salib itu enggak mudah, salib itu sakit. Dia perlu orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang mendukung. Kalau kita stres, kita selalu cari orang-orang yang bisa mendukung kita. Mungkin orang-orang yang bisa menopang kita, kita cari itu berdoa bersama. Dia cari akan murid-muridnya yang dia cintai. Tapi apa yang terjadi? Ditinggal tidur saudara. Tidak cuma sekali dua kali udah dibangun masih tidur lagi. Kirang lebih kalau itu saya saudara. Saya siram sama air panas. Ups, jengkel. Tidak air dingin lagi, kasih air panas. Kenapa kok kamu mestinya harusnya berjaga-jaga dengan aku, kenapa engkau enggak mau? Tapi Tuhan juga enggak marah. Tapi dia cuma ngasih tahu, dia enggak pura-pura kuat. Dia tahu apa yang dia hadapin itu enggak mudah dalam kehidupan ini saudara. Dia jujur. Dia tahu penderitaan tuh harus mikul dosanya saudara dan saya seluruh dunia ini. Tapi di akhir dia bilang, Tuhan kalau boleh, Tuhan kalau boleh Bapa. Biar cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dia tetap berkata apa? Tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ini namanya puncak dari semua penyerahan. Saudara. Amin saudara. Berserah bukan berarti kita gak boleh nangis. Berserah bukan berarti kita gak boleh ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan ini berat. Tuhan aku gak tahan. Please help me. Berserah bukan berarti iman kita ini gak boleh bergumul. Oh kita gak boleh ngomong sama Tuhan apa adanya. Bukan. Tapi berserah bilang begini, Tuhan. Meskipun aku harus lagi menangis, tapi aku milih untuk tetap percaya kepadamu. Tuhan imanku ini dibasahi dengan air mata. Tapi Tuhan aku datang dengan segala penyerahan. Karena aku tahu aku tidak sanggup lakukan seorang diri. Tapi kalau aku di tangannya Tuhan, aku akan aman. Kadang doa yang paling dewasa bukan bilang Tuhan tolong ya Tuhan ubahkan keadaan ini. Tapi doa yang orang yang dewasa akan bilang begini, Tuhan ini aku lewati jalan ini. Tolong bentuk aku Tuhan waktu aku dalam proses ini. Kalau aku Tuhan izinkan keluar dari proses ini. Jangan buat hatiku pahit ya Tuhan. Jangan biarkan aku terima mujizatmu Tuhan. Tapi aku kehilangan karakter dalam kehidupan ini. Tuhan tolong Tuhan biarkan aku mendapat jawaban-jawaban. Tapi kemudian aku menjauh. Jangan izinkan aku demikian Tuhan. Tuhan bentuk aku Tuhan. Seringkali kita minta berkat tapi kita tidak mau taat. Saya ketemu dengan banyak orang yang mengatakan salah satu yang bilang ini Bu saya ngalamin banyak masalah. Ini A, B, C, D banyak sekali dan cukup berat saudara. Saya bilang saya juga gak bisa bantu. Saudara saya bilang kalau saudara mencari hamba-hamba Tuhan mereka gak bisa bantu saudara. Yang bisa nolong saudara itu Tuhan. Kami hanya bisa sepakat berdoa bersama dengan saudara. Percaya, yuk kita berjalan bersama. Tapi jangan give up. Meskipun jalanan ini tidak gampang. Naik dan turun saudara. Kayak naik roller coaster. Sebentar naik, sebentar turun, sebentar cepat putarnya begitu. Dan antar jukir balik saudara. Tapi saya kasih tahu saudara. Tuhan tidak cuma pingin untuk mengubah keadaan kita. Tapi Tuhan mau mengubah diri kita ini. Amin saudara. Makanya Tuhan Roma 12 ayat 1 bilang itu. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara persembahan yang hidup itu apa sih? Persembahan yang hidup itu bukan uang saudara. Maafkan. Bukan waktu kita nyanyi kenceng-kenceng saudara. Itu bukan persembahan yang hidup. Bukan juga pada waktu kita berbahasa roh kenceng-kenceng saudara. Tidak saudara. Bukan juga pelayanan Anda di gereja. Bukan itu persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup pada waktu kau bilang Tuhan ini loh aku berikan seluruh hidupku Tuhan. Termasuk emosiku, termasuk pikiranku, termasuk ambisiku, termasuk ketakutanku, termasuk keluargaku, masa depanku, lukaku. Ini semua bagian-bagian daripada hidupku yang selama ini aku aku berusaha untuk pegang dan kontrol dalam kehidupanku. Karena seringkali saudara kita bilang Tuhan pegang hidupku, pakai hidupku Tuhan.
Tapi tangan kita nih loh saudara, kayak remote control. Sukanya pegang terus semua kontrol kehidupan kita. Kita suka genggam kekhawatiran kita dalam hidup kita. Dendam kita, rasa ingin benar sendiri. Bahkan orang-orang yang mau dirubahkan sama Tuhan. Tapi saudara, hari ini Tuhan tidak mau maksa loh saudara. Ketahui Tuhan itu mengundang saudara. Yuk nak, lepaskan semuanya pagi ini. Serahkan sama Tuhan. Tuhan lebih sanggup pegang hidup kita daripada diri kita sendiri. Ini Tuhan kita. Karena Tuhan kita saudara, bukan Tuhan yang sekedar pembuat mujizat. Kita selalu senang bilang Tuhan pembuat mujizat. Ya, dia pembuat mujizat. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil saudara. Kita percaya bukan? Kita percaya Tuhan sanggup sembuhkan, pulihkan, buka pintu pekerjaan buat kita. Tuhan sanggup mengubahkan hati orang. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Kita percaya semuanya. Kita percaya dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Ini yang terjadi. Tapi jangan kita kenal Tuhan hanya sebagai Tuhan yang pembuat mujizat saja dalam kehidupan kita. Karena dia juga seorang Bapa, seorang Papa. Kalau kita cuma cari mujizatnya Tuhan, kita akan gampang kecewa. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita loh saudara. Coba tapi kalau kita kenal hatinya Papa kita yang di sorga ini. Apa yang terjadi, kita bisa tetap percaya meskipun prosesnya belum selesai. Saudara, saya punya banyak cucu saudara ya. 2 cucu lumayan banyak saudara buat saya karena udah nunggu-nunggu lama saudara ya dapat 2 cucu. Nah waktu mereka masih kecil saudara, seperti anak kecil ini saudara ya, dia sakit, harus minum obat yang pahit. Dia mungkin nangis, dia bilang mama jahat, papa jahat, dikasih obat kok pahit. Ya, kita yang punya anak pernah ngalamin ini pasti saudara ya. Anak ini cuma ngerasakan pahitnya aja, dia nggak tahu tujuan mamanya apa. Kadang-kadang kita seperti anak kecil ini, kita jerit-jerit sama Tuhan karena kita cuma merasa sakitnya proses Tuhan. Kenapa? Aku enggak mau, Tuhan kok jahat. Karena kita enggak ngelihat seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan kita ngalami, Tuhan kenapa kok pahit? Tuhan bilang, nah aku sedang nyembuhkan sesuatu yang kau enggak lihat ada di dalam sana. Kita bilang, Tuhan kok lama? Kenapa lama? Tuhan jawab begini saudara, karena aku sedang menyiapkan. Bukan hanya jawabannya, tapi aku juga nyiapkan hatimu. Mungkin kita tanya lagi, Tuhan kenapa kok pintunya terus tertutup? Kenapa? Nah jangan khawatir, karena aku lagi lihat dan agak ngajak kamu untuk lihat ada pintu yang lebih baik yang aku sediakan bagimu. Saudara, karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Jadi iman yang dewasa ini apa? Bukan hanya percaya Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi percaya apapun yang dia lakukan, dia tetap baik buat kita. Katakan Tuhan itu baik bagiku. Yuk 1, 2, 3. Ini bagian yang paling penting saudara. Tuhan baik bagiku. Kita sering bilang Tuhan baik, oh haleluya. Doaku udah dijawab, anakku udah kembali, penyakitku sudah sembuh, pelayananku berhasil, aku sukses, orang menghargai aku. Kita bilang Tuhan baik. Tapi waktu kita belum lihat jawabannya, apakah kita bilang Tuhan itu baik? Saudara, seringkali kita bilang, Tuhan seperti Daud ngomong, sekalipun aku jalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud tidak bilang hanya orang-orang yang ikut Tuhan tidak akan masuk lembah. Enggak bilang gitu loh saudara. Dia bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah. Jadi orang yang cinta sama Tuhan bisa masuk lembah. Orang yang berdoa bisa masuk lembah. Orang yang berdoa, orang yang setia bisa ngalamin musim yang berat dalam kehidupan ini. Bedanya apa? Yang buat kita beda, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Raja segala Raja, amin. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan jalan sendirian. Dia Allah Immanuel, dia yang selalu beserta dengan kita, amin. Itu kekuatan kita, Tuhan baik saudara. Bukan berarti semua hal yang terjadi selalu jadi baik. Ada hal yang menyakitkan, ada hal yang buat Anda teteskan air mata. Ada yang Tuhan baik bukan berarti dia tidak meninggalkan kita di dalamnya. Amin saudara.
Nah karena Tuhan katakan apa di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tidak bilang loh semua hal itu baik. Tapi dia bilang apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ulangi sekali, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saudara, kalau Anda teteskan air mata, saya kasih tahu. Tuhan bisa pakai air matamu jadi satu kesaksian yang hebat. Kalau Anda lagi terluka, Tuhan bisa pakai supaya engkau punya belas kasihan buat orang lain. Tuhan bisa pakai padang gurunmu jadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai jalan yang buntu di depanmu menjadi panggung kemuliaannya Tuhan. Amin saudara. Ini loh Tuhan kita yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang berdiri di depan laut. Secara manusia Anda rasa buntu. Tidak tahu harus gimana, mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Mungkin ada juga yang sedang di padang gurun kering, lelah, capek, sepi. Merasa nggak ada yang ngerti lagi. Tapi kalau ada orang yang masih percaya, Tuhan kau sanggup. Di sini dari tadi saya dikasih satu nama. Saya tidak tahu ada orang itu di sini namanya Hari. Hari, Harry, whatever, tetapi Hari. Saya kasih tahu, Anda tidak perlu angkat tangan. Tapi saya kasih tahu, engkau dalam keadaan yang desperate. Tapi kalau Tuhan izinkan hambanya untuk panggil namamu, bukan untuk mempermalukan engkau. Karena Tuhan tahu, engkau lagi di padang gurun, engkau lagi ngalamin lautan yang heboh di depanmu. Tapi kalau engkau buat Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Amin saudara. Kembali ke sini saudara. Yuk kita datang sama Tuhan bukan dengan topeng, tapi dengan hati yang jujur. Hari-hari ini hari yang tidak mudah. Mungkin engkau takut, engkau capek, engkau tidak ngerti. Engkau sudah lama rasanya Tuhan aku lost control dalam kehidupan ini. Tapi hari ini Tuhan mau panggil Anda untuk berserah. Berserah bukan berarti Anda kalah. Berserah tapi itu tandanya Anda tahu siapa yang pegang kendali dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau Anda pegang hidup Anda sendiri, Anda akan capek. Kalau engkau pikirkan masa depan sendiri, Anda akan takut. Kalau engkau pegang lukamu sendiri, engkau akan ketakutan dan kesakitan saudara. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, mungkin keadaan tidak langsung berubah. Tapi ketahuilah hatimu akan jadi tenang. Karena hidup yang paling aman bukan hidup yang bebas dari masalah. Tapi hidup yang paling aman waktu engkau tahu hidupmu ada di dalam tangannya Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Hari ini saudara, sebelum saya tutup akan khotbah ini, saya mau ajak saudara untuk datang di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Anda sungguh-sungguh lagi berdiri di depan lautan. Secara manusia rasanya buntu. Depan tidak ada jalan, belakang ada tekanan. Hati rasanya capek. Saya pikir Tuhan, why Tuhan? Why kau berikan aku nyanyian ini? Kenapa Tuhan aku bersyafaat untuk kebaktian di PRC ini? Saya tahu hatinya Tuhan ada di sini. Yang Tuhan cari orang-orang yang rendah hati yang bilang Tuhan, aku mungkin lagi di padang gurun. Aku tersenyum tapi aku terluka. Tuhan tidak nuntut saudara untuk jadi kuat. Tuhan tidak juga minta saudara untuk bereskan hidupmu dulu baru datang sama Tuhan. Tapi dia janji sama kita. Dia bilang datanglah padaku semua yang letih lesu dan berberat. Yuk saudara, kalau Anda mau berserah lagi, kembali sama Tuhan. Mau serahkan kembali hidupmu. Mau kembalikan serahkan hidupmu, keluargamu, pergumulanmu. Apapun yang kau hadapin, mungkin masa depanmu, mungkin usahamu, ketakutanmu. Ketahui bahwa Tuhan pegang seluruh hidup saudara dan saya. Yuk kita bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara untuk respon sama Tuhan.
Respon sama Tuhan bukan berarti kita lemah. Respon sama Tuhan bukan berarti kita tidak percaya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang paling sanggup untuk pegang hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sekali lagi jadikan di doa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Saudara, Tuhan itu ada di sini loh, saudara. Saya bukan take credit, bukan. Tapi saya sudah 1 minggu, lebih dari 1 minggu benar-benar berdoa. Yang ada air mata ini. Di sini saya tahu banyak orang yang lelah. Mungkin Anda datang ke hari Minggu untuk mendapatkan kesegaran, tapi Anda pulang lagi Anda capek. Tuhan, aku capek, aku lelah, aku harus bergumul, aku harus hadapin ini, apapun yang ada. Tapi saudara, mungkin Anda lelah, mungkin Anda sudah rasa kering, Anda rasa lautan itu begitu menggelora di depan saudara. Dan tentara Firaun di belakang ngejar saudara, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Tapi saya kasih tahu, Tuhan ada di sini. Tuhan mau Anda respon sama Tuhan. Respon sama Tuhan bukan kelemahan. Tuhan mau lihat tangan-tanganmu yang terangkat, mau berserah sama Tuhan. Apakah Anda orang yang sepakat dengan saya, mau belajar berserah lagi sama Tuhan? Kalau iya, yuk angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena tidak ada waktu, saudara. Ini waktunya Tuhan. Jangan keluar dari sini. Jangan keluar dari sini tanpa dapat jawaban dari Tuhan. Khurabaka syikira alakan tumokota. Hipapapura bakatita turabaka syandaralata atita. Urabaka shibibapura bakan dia baralata pakase. Biarlah Tuhan jamah tangan-tangan ini Tuhan. Aku lihat, Bapak, kau lihat. Aku lihat air mata mereka. Aku lihat tangan-tangan ini Tuhan. Tuhan, kami lihat laut yang begitu menggelora. Dan juga di belakang tentara Firaun. Tapi Tuhan, siang hari ini kami sepakat. Kami sepakat. Kami panggil namamu Yahweh. Kami panggil namamu Papa. Papa Sorgawi. Engkau pegang tangan kami. Kami mau berserah. Kami mau berserah. Tidak menyerah. Tapi kami mau berserah. Karena kami tahu kami aman dalam genggaman tanganmu. Kami aman dalam genggaman tanganmu. Kami aman dalam genggaman tanganmu. Oh Bapa, lihat air mata ini. Kau lihat air mata ini. Engkau rangkai Tuhan. Jadi mata air. Jadi mutiaramu yang berkilau. Shikaralata. Secara masing-masing bicara sama Tuhan. Dia di sini, saudara. Dia di sini.
Bapa, terima kasih Bapa. Peluk kami terus. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami minta ampun. Kok kami sering bilang kami percaya. Tapi kami tidak lakukan Tuhan. Tapi dengan segala kerendah hatian. Kami mau belajar percaya. Berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu yang perkasa. Kami percaya Tuhan waktu kami menanti-nantikan. Waktu kami menunggu jawaban ini. Biarlah damai-Mu yang melebihi segala akal budi melingkupin kami semua. Suatu hari nanti kami akan dengar kesaksian demi kesaksian keluar daripada air mata yang mengalir. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Engkau meteraikan Tuhan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Apakah semua jemaat sudah mendapatkan roti dan anggur? Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita renungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya. Supaya kita lebih mengasihi Dia. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kita minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Pengurapan untuk mengerti dan sanggup melakukan kehendak Tuhan. Melaksanakan amanat agung. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pemulihan keluarga. Pemulihan ekonomi. Terima mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan darahmu kami diselamatkan. Dengan darahmu kami diperdamaikan dan kami dilayakkan untuk memanggilmu Bapa. Sekarang waktunya engkau memberkati jemaatmu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu. Jadikan mereka imam, raja dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu. Menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang belum menikah. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan. Melaksanakan amanat agung, berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon Kau urapi mereka dengan urapan Daniel, hikmat, kepandaian dan kreativitas 10 kali lebih dari yang lain, sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Bagi yang belum menikah, hamba mohon Engkau berikan pasangan yang sepadan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Para single parent, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami berdoa bagi para single parent. Kami mohon Kau memberkati mereka, Kau hibur mereka dan beri kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk jawaban doa, untuk kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Beri kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Hamba-Mu percaya seluruh keluarga besar jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor Lili Sulistyo yang sudah memberkati kita dengan pengertian firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Pastor Lili Sulistyo Tuhan,
dengan hikmat-Mu, pengurapan double portion sehingga membawa lebih banyak jiwa untuk mengenal Engkau. Berkati seluruh keluarga besarnya, berkati usaha mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua, angkat tanganmu. Terimalah damai sejahtera dan berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga, "Aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima." Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua.
Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.